Terima kasih banyak kepada Profesor Dr. Muhammad Baharun, jazakumullahu khairal jasa. Sebelum kita kembalikan ke MC ya kawan, barusan ada disinggung soal judicial review daripada Omnibus Law. Kami di FPI punya pengalaman. Dulu pada awal FPI berdiri, kami melakukan gerakan anti minuman keras, gerakan anti miras. Di mana-mana FPI melakukan sweeping minuman keras. Nah, kemudian kami ketika itu ditantang oleh Menteri Dalam Negeri. Nah, jadi kalimatnya kalau FPI tidak suka minuman keras itu dijual di mana-mana, padahal itu ada kepresnya. Nah, waktu itu ada kepres, yaitu nomor 3 kalau nggak salah tahun 97. Nah, jadi kata Pak Menteri waktu itu, ya judicial review saja kalau FPI nggak suka. Nah, jangan FPI bikin sweeping sendiri, main hakim sendiri, kemudian menggerakkan anggota di mana-mana di daerah melakukan pembersihan minuman keras. Sekarang kita fair aja. Nah, FPI ajukan judicial review, tuntut saja. Dan tantangan itu kita terima. Saudara. Akhirnya kami ajukan judicial review ke Mahkamah Agung. Judicial review, keputusan di bawah undang-undang itu ke Mahkamah Agung. Kalau judicial review berupa undang-undang itu ke Mahkamah Konstitusi. Itu aturan mainnya. Kita ajukan judicial review untuk pembatalan kepres tentang minuman keras. Nah, begitu berjalan sidang demi sidang, akhirnya saudara, di tahun 2010, alhamdulillah, Mahkamah Agung memutuskan mengabulkan seluruh tuntutan Front Pembela Islam. Artinya apa? Kepres tersebut dibatalkan. Nah, akibatnya apa? Akibatnya semua turunan perundang-undangan yang merujuk ke Kepres tersebut otomatis batal. Sehingga minuman keras di Indonesia menjadi ilegal. Ini kita sudah menang. Kita sampaikan ini kita sudah menang. Tapi apa yang terjadi saudara? Apa pemerintah langsung mematuhi daripada putusan Mahkamah Agung tersebut? Tidak. Pemerintah mencari cara. Nah, bagaimana caranya supaya minuman keras itu tetap legal? Yang terjadi apa? Yang terjadi akhirnya, saudara, keluarlah Perpres nomor 74 tahun 2012 di akhir pemerintahan SBY ketika itu. Perpres, saudara, yang isinya kurang lebih copy paste daripada Kepres yang sudah dibatalkan. Yang dirubah cuma judul. Satu, dulu judulnya miras, minuman keras. Dirubah menjadi minol, minuman beralkohol. Dirubah dikit soal prosentasenya, saudara. Akhirnya apa? Akhirnya minuman keras tersebut dilegalkan kembali. Nah, sekarang kalau kita katakan, loh kok pemerintah tidak mau tunduk kepada putusan MA? Apa mereka bilang? Kami sudah ikut putusan MA. Kepres tersebut sudah kami batalkan. Ini peraturan baru, lain lagi. Jadi kalau FPI tidak senang, ya judicial review lagi. Ini negara macam apa, saudara? Lalu kalau kami judicial review lagi, kemudian kami menang, siapa yang jamin tidak keluar keputusan baru lagi? Ini jadi problem. Saya pernah berdiskusi soal ini dengan Pak Artijo Alkostar, salah satu hakim agung. Pak Artijo, ini bagaimana ceritanya? Satu produk perundang-undangan, kami judicial review, kemudian dibatalkan, tahu-tahu pemerintah mengeluarkan peraturan baru, saudara, yang serupa, hampir mirip, cuma roba-roba redaksi. Terus ini kalau begini caranya, kita disuruh judicial review lagi. Nanti begitu kami menang, mereka bikin peraturan baru lagi. Apa begini sistem hukum di kita punya negeri? Saya tanya langsung ke Pak Artijo. Beliau menjawab ketika itu, beliau sendiri, ya memang belum ada ketentuan Habib. Kalau beliau sendiri bingung, saya tanya, ini Pak Artijo Alkostar bukan orang sembarangan ya kawan. Ini hakim agung berdedikasi. Nah, beliau sendiri gak bisa menguraikan, apa nggak ada satu klausul hukum, kalau suatu produk perundang-undangan sudah dibatalkan oleh Mahkamah Agung, nggak boleh dibuat perundang-undangan serupa. Nggak ada ya kawan. Saya tanya, apa ada produknya, apa ada klausulnya? Beliau menjawab, tidak ada. Nah kalau sudah seperti ini, ya capek dong. Kalau kita judicial review,
Sekarang Omnibus Law, kita judicial review, kita menang. Besok muncul lagi, dirubah namanya Omnibus Liu, umpamanya. Nanti kalau kita bilang, wah ini kok hidup lagi, lain nama, lain nomor, lain tahun. Lalu sampai kapan kita dikerjakan, saudara? Dikerja ini sampai kapan? Nah ini problem juga. Habib, Profesor Muhammad Baharun, ini problem serius, bukan tidak serius. Saya kasih contoh lagi, kawan kita, Bang Egi Sujana. Dengan kawan-kawan judicial review KUHP, Undang-Undang ke Mahkamah Konstitusi, soal pasal penghinaan kepada Presiden. Itu sudah dibatalkan. Nah begitu sudah dibatalkan, kini mau dihidupkan lagi pasal tersebut. Nanti kalau keluar lagi undang-undang pasal tersebut diberlakukan, jadi apa artinya dulu pasal itu dibatalkan? Jadi belum ada satu klausul hukum, belum ada satu ketetapan konstitusi di negara Republik Indonesia ini, suatu produk perundang-undangan yang dibatalkan oleh Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi untuk tidak dibuat kembali dengan nomor baru, tahun baru, pasal yang, redaksi yang baru, tapi isi serupa. Tidak ada jaminan. Kira-kira jelas gak? Nah kalau begitu, kalau kita judicial review, capek gak? Capek, gak ada jaminan. Nah ini yang jadi persoalan. Nah baiklah, terlepas daripada judicial review, saya ingin sampaikan terlepas saat ini FPI masih mempelajari terus Omnibus Law terakhir yang ditandatangani oleh Presiden. Tapi yang jelas, saudara, saat ini semua orang tahu bahwa prosedur keluarnya Undang-Undang Omnibus Law, saudara, tidak mengikuti prosedur yang semestinya dalam perundang-undangan. Itu saja sudah cacat prosedur. Sebetulnya kalau cacat prosedur, nggak perlu di judicial review, tapi memang harus dibatalkan oleh DPR dan pemerintah. Lo bagaimana nggak cacat prosedur? Saudara, ini ketua DPR-nya sendiri ngaku ngelihatnya secara acak. Kok bisa bikin undang-undang ngelihatnya secara acak, saudara? Orang kalau bikin undang-undang, dia mesti periksa kata per kata, huruf per huruf, bukan secara acak. Kalau alasannya, oh tapi waktu, karena halamannya tebal, yang suruh bikin undang-undang tebal siapa? Lah kan ente yang bikin tebal. Ente yang bikin tebal, ya tanggung jawab ente untuk baca setiap halaman, saudara. Ini fakta. Kemudian begitu ada dari fraksi lain protes, mic-nya dimatiin. Ini etika apa? Yang seperti ini dipertontonkan kepada seluruh rakyat Indonesia. Jutaan orang menyaksikan, saudara, dagelan-dagelan semacam ini. Nah ini nggak boleh dibiarkan. Nah maka itu, kita terima kasih kepada PKS yang sejak awal sudah mengikuti itu perkembangan Omnibus Law, walaupun PKS akhirnya harus kalah suara, saudara. Nah karena PKS memang kursinya berapa sekarang? Sudah 50, mudah-mudahan besok 500. Oh 500 kan enak dulu komprominya ya kawan. Nah ini ente kadang-kadang amin-amin, begitu besok kampanye milihnya lain lagi. Mudah-mudahan PKS bisa jadi partai besar, amin. Ya Rabbal Alamin. Kira-kira jelas tidak saya sampaikan? Nah ini sebagai ini aja kita sharing pengalaman kita bagaimana suatu produk undang-undang di judicial review kita sudah menang, dia bikin lagi yang baru. Nah ini belum ada ketentuannya ya kawan. Nah inilah salah satu celah dalam kehidupan tata negara dan hukum kita yang ke depan menjadi PR kita bagaimana dibenahi. Nah, bagaimana ini bisa dibenahi. Mudah-mudahan insya Allah mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita semua. Dan Allah memberikan kemenangan. Amin. Ya Rabbal Alamin.